1984, George Orwell. 1984 karya George Orwell. Ceritanya tentang dunia di masa depan, di mana pemerintah mengontrol semuanya. Pikiran, perasaan, bahkan sejarah bisa diubah sesuka hati. Semua orang diawasi, nggak ada privasi. Dan kalau kamu mikir hal yang dianggap salah, bisa ditangkap. Tapi yang bikin ironis, buku ini sendiri dilarang di beberapa negara karena dianggap terlalu menyerang pemerintah. Ya, justru itu intinya Orwell nulis buku ini sebagai peringatan. Jadi kebayang dong betapa powerfulnya isi buku ini sampai bikin orang penguasa ngerasa terancam. Sekali baca, kamu bakal mikir 2 kali tiap kali lihat CCTV di pojokan ruangan. The Catcher in the Rye, D. Salinger. Buku yang ini udah kayak kitab sucinya anak-anak remaja yang lagi krisis identitas. Ceritanya soal Holden Caulfield, anak SMA yang sinis banget sama dunia. Dia nggak suka kemunafikan, nggak nyaman sama orang dewasa, dan basically cuma pengen jujur tentang apa yang dia rasain. Tapi justru karena itu, buku ini banyak banget dicekal. Katanya terlalu vulgar, terlalu depresif, bahkan dianggap bisa menghasut remaja untuk jadi nakal. Ada yang sampai ngecap buku ini sebagai penyebab tindak kriminal. Gila sih, tapi ya Salinger berhasil nulis sesuatu yang bikin remaja ngerasa akhirnya ada yang ngerti gue. To Kill a Mockingbird, Harper Lee. Satu kata menurut gue, masterpiece. Buku ini ngebahas isu rasial di Amerika lewat sudut pandang seorang anak kecil. Cerita utamanya tentang seorang pengacara kulit putih, Atticus Finch, yang membela pria kulit hitam yang dituduh melakukan kejahatan, padahal dia nggak bersalah. Seperti biasa, karena ngebahas rasisme dan isu sosial yang sensitif, buku ini sempat dilarang di banyak sekolah dan perpustakaan. Nah, Orwell lagi nih, karena dia emang jago banget nyindir sistem kekuasaan. Tapi kali ini dia nyindirnya lewat cerita binatang di peternakan. Awalnya revolusi, semua hewan pengen kesetaraan. Tapi lama-lama, yang awalnya pemimpin rakyat, malah jadi tiran. Pesannya, revolusi tanpa arah bisa berakhir lebih parah dari sistem yang digulingkan. Harry Potter, J.K. Rowling. Siapa sangka, buku yang bikin banyak anak doyan, baca ini sempat dilarang juga. Alasannya, katanya ngajarin sihir, satanisme, bahkan dibilang sesat. Banyak sekolah di Amerika yang ngeban Harry Potter karena dianggap bisa merusak iman. Padahal kalau dibaca benar-benar, isinya tentang persahabatan, keberanian, dan melawan ketidakadilan. Voldemort itu jelas-jelas simbol tirani. Lucunya, makin dilarang, makin booming. Brave New World, Aldous Huxley. Kalau Orwell itu lebih ke distopia yang brutal dan menekan, Brave New World tuh kayak distopia versi glossy. Ini orang hidup bahagia karena disuplai obat yang bikin tenang. Gak ada perang, gak ada konflik, tapi juga nggak ada cinta. Banyak negara nge-ban buku ini karena ngebahas seks bebas, kontrol pikiran, dan kayak nggak punya moral. Tapi justru itu yang Huxley pengen tunjukin, bahwa kadang bahaya terbesar bukan dari kekerasan, tapi dari kenyamanan yang bikin kita lupa jadi manusia. Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Oke, plot twist paling lucu. Ini buku tentang pelarangan buku yang malah pernah dilarang juga. Fahrenheit 451 adalah kisah tentang masa depan, di mana buku-buku dibakar oleh pemadam kebakaran. Iya, mereka literally membakar buku, bukan memadamkan api. Bradbury bikin kritik keras soal sensor, budaya instan, dan pentingnya literasi. Tapi di beberapa tempat, karena isinya mengandung ide-ide liberal dan katanya anti agama, buku ini sempat dicekal. Ironi yang terlalu on point. The Color Purple, Alice Walker. Buku ini powerful banget. Isinya tentang perempuan kulit hitam di Amerika Serikat era 1900-an yang harus menghadapi kekerasan, pelecehan, dan rasisme. Tapi di balik penderitaannya, dia tumbuh, menemukan kekuatan, dan bangkit. The Color Purple sempat dilarang karena tema-temanya dianggap terlalu keras. Buku ini jadi suara bagi mereka yang sering dibungkam. Baca ini, dan kamu bakal merasa marah, sedih, tapi juga penuh harapan. A Clockwork Orange, Anthony Burgess. Ini buku yang udah kayak roller coaster. Bahasa yang aneh, pakai slang buatan sendiri, dan cerita tentang kekerasan brutal membuat banyak pembaca awal ngerasa, apa sih ini?
Tapi setelah diselami, A Clockwork Orange ngebahas dilema moral yang dalam. Lebih baik orang punya pilihan untuk berbuat jahat, atau dipaksa jadi baik tapi kehilangan kebebasannya. Karena isinya yang eksplisit dan disturbing, buku ini sempat dilarang di Inggris dan Amerika. Tapi bagi banyak orang, ini salah satu novel paling filosofis yang pernah ada. Of Mice and Men, John Steinbeck. Ceritanya tentang dua pria sederhana, George dan Lenny, yang berjuang buat bertahan hidup di masa depresi besar di Amerika. Lenny punya keterbatasan mental, dan hubungan mereka tuh bikin kita mikir banget soal persahabatan dan tanggung jawab. Tapi karena ada adegan kekerasan dan kata-kata kasar, serta bahasan soal rasisme dan diskriminasi, buku ini sering masuk daftar banned book. Padahal ceritanya menyentuh banget. Persepolis, Marjan Satrapi. Ini bukan novel biasa, tapi novel grafis alias komik. Tapi isinya berat. Persepolis adalah kisah nyata seorang gadis yang tumbuh di Iran saat evolusi Islam. Dia cerita tentang perubahan ekstrim, tekanan sosial, dan usahanya buat tetap jadi dirinya sendiri di tengah kekacauan politik. Karena terlalu menantang rezim, buku ini dilarang di Iran dan beberapa negara lain. Tapi buat pembaca di seluruh dunia, ini kayak jendela buat ngelihat sisi lain dari Timur Tengah yang sering kita salah pahami. Beloved, Toni Morrison. Buku ini keras, tragis, dan dalam banget. Ceritanya tentang perempuan mantan budak yang dihantui masa lalu, secara harfiah dan metaforis. Beloved ngebahas trauma generasi, luka sejarah perbudakan, dan bagaimana kekerasan itu membentuk seseorang. Karena mengandung kekerasan dan tema berat, buku ini sering ditentang buat diajarkan di sekolah. Tapi banyak juga yang bilang, ini salah satu novel terpenting dalam sejarah Amerika. Karya Toni Morrison ini bukan buat dibaca santai, ini buat direnungkan.